Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanya patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang banyak yang dipastikan kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Baik nikmat sehat, sempat, rezeki ya berupa materi, semua pasti tidak bisa kita hitung. Berapa makanan yang sudah kita telan, berapa galon air minum sudah kita minum ya. Ini artinya memang luar biasa, dan yang dipinta oleh Allah adalah kita supaya mensyukurinya. Ini yang terpenting. Karena nikmat bila tidak disyukuri maka akan berubah menjadi laknat atau petaka. Baik para hamba sekalian, dalam rangka mensyukur nikmat sempat, sehat ya, yang pastinya ini adalah bagian daripada apa? Nikmat-nikmat yang besar ya, selain iman Islam yang utama, maka wajib buat kita terus meningkatkan kualitas syukurnya ya, sehingga dengan kita bersyukur maka kita akan semakin ditambah nikmat itu sendiri. Yang sehat akan ditambah sehatnya, sehingga sehatnya jadi afiat ya. Yang mensyukur nikmat rezeki, materi akan ditambah banyak ya, insya Allah. Baik para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya, masih di babu istihbabil uzlah, bab tentang dianjurkan atau disukai uzlah ya. Uzlah itu menyendiri inda fasadin nas, ketika manusia sudah rusak ya, sudah dari segi moral sudah rusak sana sini ya, bahasa kampungnya udah bejat luar biasa. Wazamani, dan rusaknya zaman ya, situasi dan kondisi sudah tidak kondusif ya, mau dari sisi apa saja ya, sisi ekonomi, sisi kepemimpinan, sosial masyarakat, semua sudah rusak. Awil khaufi, atau karena ada kekhawatiran min fitnatin, dari taka ya, fitnah. Nah, fitnah yang dimaksud sini fitnah min fitnatin fiddin, fitnah dalam agama. Kalau kita nggak uzlah, agama kita yang menjadi korban, maksudnya dalam beragama kita terancam tidak bisa melaksanakannya ya, dari syarat yang ada. Wa wuqu'i fi haramin, dan juga takut kalau terjadi sampai ke perkara yang haram, wa subhatin dan subhat. Nah, ini disukai, dianjurkan apa? Uzlah wa nahwiha, dan yang serupanya. Tempo hari ayatnya sudah kita baca, Quran surat Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka pergilah kalian semua menuju Allah, sungguh aku lakum minhu nadhirum mubin, aku nabi buat kalian daripadanya hanya sebagai pemberi peringatan yang nyata. Jadi kalaupun kita mau uzlah, pergi menghindari dari keramaian manusia yang sudah dekadensi moralnya sudah sampai titik 0 derajat misalnya, perginya kepada Allah ya. Jadi untuk mendekatkan daripada Allah. Hadisnya sudah pertama, kedua, yang ketiga ya. Kemarin yang terakhir adalah hadis dari Abi Sa'id yang ketiga itu ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, yusiku ayyakuna khairomalil muslim, hampir-hampir saja akan ada sebaik-baik harta orang Islam adalah gonamun, kambing. Jadi bukan lagi apa?
harta berupa dinar dirham, ya, uang rupiah real atau apa, dolar, atau harta-harta yang lain, ya, atau berupa pundi-pundi simpanan kekayaan, bukan, karena pundi-pundi simpanan kekayaan atau untuk usaha yang menjadi pabrik duit itu sudah apa Pak? Sudah benar-benar tercemar dengan riba. Dan hari ini Pak, selagi kita masih pakai duit, Pak, pakai duit pasti masih bersentuhan dengan riba. Karena duit itu diproduksi oleh apa? Ya oleh bank, ya kan? Itu. Jadi kalau kita masih pakai duit, ya, itu. Kecuali kalau kita sudah pakai dinar dirham. Nah, makanya nanti kondisinya yang terbaik adalah gonamun, ya, bukan lagi uang dinar tapi apa? Kambing. Ya. Kita punya kambing, ya tataba'u biha, mengikuti dengannya itu kambing sya'afal jibal, dibawa digiring ke puncak gunung. Kita tuntun, kita bawa, nah itu ke sana. Sebagai apa? Modal untuk bermaisyah, ya, dengan kambing tadi. Wa mawaqi'al qatri, ya, dibawa ke puncak gunung, tempat-tempat terjadinya tetesan air atau curah hujan. Yafiru bidinihi, pergi mbak nuntun kambing tadi ke puncak bukit untuk menyelamatkan agamanya minal fitan, dari fitnah. Rawahul Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Ini jadi Nabi mengatakan yushiku itu bukan meramal, ya, tapi ini memang bakal terjadi. Dimana kita hidup di zaman, berarti tadi judulnya kan termasuk kerusakan manusia dan zaman yang sudah orang bilang Pak, saiki zaman edan, nah orang milung edan ora keduman. Mang dia tahu nggak? Saiki zaman edan, nek orang milung edan ora ketuman. Ini sebenarnya kata-kata Ronggo Warsito, ya. Sekarang zaman gila, kalau kita nggak ikut gila-gilaan nggak akan bagian. Jadi bukan ikut gila, nggak milung edan itu maksudnya gila-gilaan gitu. Sekarang zaman gila, kalau kita nggak ikut apa? Gila-gilaan, bukan jadi orang gila, bukan, berarti gila-gilaan. Gitu ya. Edan-edanan tadi, ya. Kalau kita ikut edan-edan, maka nggak akan kebagian. Nah, seperti itu. Sekarang zamannya orang pada korup, kalau nggak korupsi nggak kebagian, kayak seperti itu kan. Jadi itu kata Ronggo Warsito, ya. Nah, Rasulullah SAW juga ada nyebut ada zaman dahon, ya kan? Itu dahon. Zaman apa lagi? Fitnah. Dan ini termasuk, nah, diantaranya situasi kondisi yang serba tidak menguntungkan buat kita yang berjuang bertahan di atas syariah yang lurus, ya. Itu maka bisa jadi, ya, bisa jadi apa? Uzlah itu pilihannya, ya. Tapi selagi kita masih bisa bertahan melaksanakan syariah, ya, kita masih bisa sholat dengan aman dan damai, ngaji juga masih bisa, ya, taklim masih juga lancar-lancar aja, Pak. Taklim kegiatannya banyak, taklim malah kitanya yang nggak mau taklim, lain lagi ceritanya nih, ya. Jadi kira-kira sudah nggak boleh taklim, nggak ada pengajian, gitu. Di situasi yang sudah nggak kondusif berarti, ya. Kalau ini kan sekarang masih, insya Allah, ya Pak, masih bisa taklim. Bahkan kitanya yang pada nggak mau taklim, ya kan, itu bosan. Nah, ini sangat mungkin tadi orang itu kalau kita punya harta, ukurannya harta terbaik adalah apa tadi? Kambing. Nah, kambing. Jadi ini Bang Ade, kambing. Kenapa harus kambing? Nabi nggak nyebut selain kambing gitu, ya. Ikan kayak apa gitu, ya. Karena dengan kambing ini paling tidak Pak, selain memang dagingnya juga kita bisa manfaatkan, juga bisa ambil susunya, ya kan, susunya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ternak, karena kita mau ke gunung Pak, ke gunung, kalau kita kan kita bakal ke gunung ngapain selain ternak?
tani ya kan, tani. Nah, dari kotoran kambing kita dipakai untuk pupuk. Karena kalau kita beli pupuk ya, pabrik itu udah pupuk udah berbau riba itu kan, diproduk sama pabrik ya kan. Pabrik juga pakai uang apa? Uang boleh minjem di bank dan sebagainya kan. Nah, itu makanya pupuknya pakai kotoran kambing. Makanya udah seperti itu. Nah, cuman repotnya nanti giliran kita masak apa? Masak daging kambing, masak ikan, masak nasi, kita perlu garam. Garamnya harus dari laut ya. Baik, berikutnya adalah hadis yang keempat ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ma ba'atsallahu nabiyan, tidaklah mengutus siapa Allah nabiyan seorang nabi, illa kecuali ra'al gonama, kecuali menggembala kambing. Nah, ra'al gonama. Faqala, maka bertanya ashabuhu ya, sahabat-sahabatnya. Jadi yang nanya bukan satu orang ya, bukan sohibuhu, tapi ashabuhu ya. Kalau sohibuhu satu sahabat, kalau ashabu berarti banyak sahabat. Wa anta, dan engkau ya, maksudnya engkau juga angon kambing ya. Qala na'am, iya. Jadi Nabi juga pernah angon kambing. Di sini yang pernah angon kambing siapa, Pak? Kalau saya pernah ya angon kambing. Ya, dulu tahun 80-an, 85 di Cinere sana, Pak. Saya ya, angon kambing. Pulang sekolah tuh ngarit nanti gitu ya. Ini nggak ada ya, Pak? Orang kota semua. Nggak ada yang angon kambing ya? Ya. Nggak angon kambing, malah angon kebo ya. Kuntu ar'aha ya, aku adalah ar'aha menggembalanya, ala qororito, atas qororito, atas beberapa kirot ya. Kirot itu ada yang mengatakan apa? Mata uang ya, mata uang atau pecahan dinar dirham itu kirot ya. Nabi juga pernah menyebut kirot sebelumnya, tapi untuk mata uang satu negeri ya, Mesir ya, Mesir itu. Nah, ala qarirati, untuk mendapatkan beberapa kirot, li ahli Mekah, untuk penduduk Mekah. Ada juga yang mengartikan kirot itu nama daerah di Mekah ya. Tapi yang lebih populer untuk mendapatkan upah beberapa kirot punya ahli Mekah. Enggak disebutkan punya siapa. Tapi ketika itu memang Rasulullah sedang diasuh oleh siapa? Ummu Aiman ya. Sedang diasuh oleh Ummu Aiman, yang kemudian dalam sejarah Nabi dibedah dadanya ya, kemudian dicuci jantung hatinya ya, seperti itu ya, Pak. Itu ketika sedang angon kambing ya. Rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Gitu ya. Jadi termasuk salah satu apa namanya modal ya, modal buat seorang pemimpin itu dasar ilmunya adalah dari mulai menggembala kambing ya, sebelum memimpin manusia ya, yang pastinya beragam sifat dan perilakunya ya, tingkah dan lakunya, maka harus tahu apa? Sifat-sifat gembalaannya kambing dulu ya gitu. Oh ya, kambing juga macam-macam kan, Pak. Ada yang mudah digembalakan, ada yang bandel ya, ada yang bangkang dan sebagainya itu. Dan beda-beda di jenisnya, atau mungkin dari masalah usianya atau keadaannya. Kambing yang sakit beda cara kita melakukannya dengan kambing yang sehat. Kambing yang sehat tapi lagi bunting beda melakukannya dengan kambing yang tidak bunting. Loh ya kan? Nah, kambing yang apa? Betina beda dengan yang jantan. Nah, jadi macam-macam. Jadi dari situ ya belajar karakter, dari belajar karakter, maka nanti pada gilirannya pas memimpin manusia sudah terbiasa. Manusia kan mestinya lebih mudah daripada kambing kan, Pak? Loh iya kan? Manusia mestinya lebih mudah pada kambing. Gembala kambing aja bisa, apalagi manusia mestinya. Tapi ternyata manusia ada yang lebih daripada kambing. Keras wataknya. Ya. Ya. Belum yang melakukan manusia yang melakukan penyimpangan apa?
penyimpangan seksual di kambing nggak ada, Pak. Nggak ada kambing laki-laki dengan kambing perempuan tuh kawin, nggak ada. Kalau kambing laki-laki tompro sama kambing laki-laki, itu kambing laki-lakinya pasti gibas. Ah, lo kayak manusia aja. Cuma ngomong doang. Ya. Tapi manusia ada yang kal an'am. Fahum qulubul la yafqahuna biha wa hum udhunun la yasma'una biha wa hum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am balhum adall. Manusia ada yang punya hati tapi tidak ada nuraninya. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Mendengar yang hak maksudnya. Mendengar yang batil mah Masya Allah. Ya. Dia jauh di sana kedengeran aja. Suara musik dangdut Pak kedengeran aja di mana juga. Ada yang punya apa? Mata tapi tidak bisa untuk melihat, untuk membedakan mana hak dan yang batil. Kalau pakai kacamata abu-abu, semuanya kelihatan ya, apa? Ya, tergantung cara pandangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kata Allah ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti ternak tadi. Ternak termasuk salah satunya kambing. Ya, kambing. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi. Nah, ini belajar dari sini ya. Artinya semua para nabi oleh Allah ya, yang Allah utus pasti kata Nabi pernah menggembala kambing. Itu termasuk yang kita tahu Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib kambingnya banyak ya kan. Nabi Ibrahim ya. Nah, ternyata nabi-nabi yang lain semua punya kambing. Termasuk Nabi Adam juga punya kambing kan, Pak? Punya kambing Nabi Adam kan? Pastilah orang anaknya Qabil Habil juga korbannya kambing kan? Nah, kambing itu. Kambing zaman dulu ada berarti ya. Sudah sampai sekarang masih tetap jumlahnya nggak lebih banyak pada manusia, banyakkan orang ya. Ya orang. Baik, zaman Nabi Adam sudah ada kan? Sudah ada. Beda. Kalau ada kibas, ada domba, ada kambing. ya, Kalau orang kan ada yang orang kayaknya tinggi-tinggi. Oh. sama kambing juga hari ini ada yang kambing gede juga ada ya, kambing kecil. Zaman Nabi juga ada kambing kecil yang dipotong sama siapa? Jabir kan kecil ya, disebutkan kambing kacang kan, ketika nggali parit itu kan, kambing kecil itu, kambing kecil tapi tua, yang kambing yang kupingnya bablang ke atas Pak, kambing kacang namanya. Nah kalau kambing yang gede kan yang turun ke bawah, kambing jauh itu. Nah, itu pun macam-macam jenisnya kan. Ya. Kambing gunung. Nah itu. Sekarang yang terkenal etawa ya kan. Etawa ya betul ya. Nah itu jadi ya jenisnya gitu, yang besar ada. Jadi semua para nabi ya pernah menggembala kambing. Jadi artinya di sini dalam situasi tertentu ya, kalau memang menuntut harus uzlah, sudah pengalaman biasa hidup di sekitar, kalau mengangun kambing itu pastinya kan bukan di kota kan Pak? Ya bukan di kota lah gitu ya. Pasti artinya sudah punya pengalaman hidup di pedesaan, di tepi hutan, bahkan ya di gunung tadi kan, di lereng gunung, di lembah. Jadi nggak akan kaget lagi dengan perubahan situasi dan kondisi karena sudah terlatih ya, sudah terlatih itu. Nah.